Silakan Bapak dan Ibu, sahabat QS semuanya. Jadi sekarang jalurnya banyak sekali ya, Pak Hari ya. Itu baru apa status terakreditasinya. Belum jenis perguruan tingginya, apakah akademik, vokasi. Iya, iya. Itu juga jadi instrumennya apa eh, banyak sekali ya. Bukan banyak sekali tapi bertambah lah. Kita tidak boleh salah instrumen. Iya, Tidak betul. boleh salah instrumen itu prinsipnya. Silakan, Bapak dan Ibu. Monggo Izin kalau ada Bapak, yang mau diklarifikasi dulu, silahkan. izin Pak, saya bisa bertanya. Boleh Silakan, Pak Apri, Pak Pak Apriadi. Priyadi. Iya, Ibu Ibu itu itu, apa, ya, Pak? ya, International Institut? Women University, Pak. Institut. International Women University. Oh, di Bandung ya. Iya, Bandung. Oh, Ya, ya. oke. Silakan. Silakan, Iya, Pak. Pak. Terima kasih. Izin bertanya, Pak, terkait akreditasi unggul dengan skema yang standar 11 standar, karena misalkan prodi saya akan habis akreditasinya di bulan Februari dan saat ini sedang menyusun mengajukan reakreditasi yang unggul yang 11 standar. Tapi pertanyaan saya ketika seandainya tidak lolos di akreditasi unggul, apakah otomatis mendapatkan status terakreditasi atau bagaimana, Pak? Terima kasih. Nggih. Ini Maha prodinya apa ya, Pak ya? Hubungan internasional, Pak. Oh, hubungan internasional masuk yang mana ini? Lam apa? Lamspak, Pak. Lamspak. Oke, Lamspak betul. Makanya tadi saya nanya, kenapa nanya demikian? Karena Bapak tadi menyebutkan 11 kriteria. Waduh, 11 kriteria. Berarti ini oke, Lamspak ya. Nah, Lamspak habisnya kapan kalau boleh tahu, Pak? 2 Februari tahun Eh, Akreditasi saat ini habis Februari, Pak. Jadi baru mau Februari Februari tahun berapa? 2026. 2026. Oke. 2026. Sudah submit belum, Pak? Baru, Pak. Insya Allah akhir bulan. Oh, oke. Ya. Jadi kalau yang ini yang lama itu kan masih menggunakan instrumen yang lama nih, Pak. Ya, Tempatnya Pak. Pak ini masih menggunakan instrumen yang lama, 11 kriteria menggunakan instrumen lama dengan skor 141, kemudian ada indikator-indikator apa syarat unggul gitu ya. Kalau yang lama masih bisa, Pak, enggak apa-apa. Setahu saya untuk yang lama ini masih lebih fleksibel dibandingkan ban PT gitu ya. Fleksibel itu artinya ya tahu sendiri nanti bisa berubah menjadi terakreditasi atau unggul. Jadi tidak sepertinya saya melihat tidak ada track secara rigid gitu walaupun aturannya seperti itu ya. Setahu saya mungkin saya salah ya. Artinya Pak Abriadis tidak perlu khawatir kalau sudah submit dari apa atau sedang menyusun yang 11 itu, mohon betul-betul dicermati 11 kriteria itu dipastikan skor 2 terpenuhi yaitu melampaui. Sebenarnya skor 1 nggak apa-apa sih, tapi yang skor 2 khusus yang indikator-indikator yang memang menjadi persyaratan unggul itu untuk bisa dipenuhi dan insya Allah unggul bisa dicapai Pak, dengan seperti itu. Ya. Begitu Pak, tidak tidak perlu khawatir yang tadi yang di kasusnya Pak. Jadi Oh, nggak perlu khawatir. Ya, siap. Ternuhun, Pak. sami-sami. Ya, sama-sama. Ini Pak Hari ada yang minta dijelaskan ulang Pak Hari. Mohon maaf, Ya, masih belum jelas perbedaan akreditasi yang lama dengan yang baru. Bedanya ini dari mana? mungkin ngobrol dulu saja dari siapa ini supaya kita tahu prodinya apa. Kalau Oh prodi, ya kalau betul-betul. universitas ini. Silakan Pak Nurobianto dari Unismu. Mohon maaf, Pak Dokter Ari, ini di videonya ditutup ya, Oh, tidak sinyalnya apa. takut Ya. lemah ya. Unismu di mana? Unismu di mana Unisbu Pak dari Nur? Purwakarta, Pak Ari, Purwakarta. di Iya ya. Universitas Islam Mutakin. Nah, yang pertama, kami ada 4 prodi ya, Pak, yang Ya, akan akreditasi. Yang pertama itu prodi ilmu hukum, kebetulan statusnya akreditasi sementara karena baru. Lalu yang berikutnya dua prodi teknik mesin dan teknik elektro, yang satu prodi sistem informasi masih baru juga sama. ya. Ini Yang insya Allah teknik nanti elektro
Sudah lama atau baru? Sudah dari tahun 2000-an, Pak. Tahun Ya, 2000, Pak. Tahun baik. 2001, Pak. Ya. Ya, Kalau Lama. yang SI baru sama seperti kemarin, baru 2 tahun yang lalu mau reakreditasi di tahun 2026. Yang pertama tadi saya belum jelas masalah akreditasi yang lama, seberapa kriteria, yang 9 kriteria gitu yang tadi itu mhm, kalau nggak jelas. Lalu yang baik. sekarang yang ada sisa apa, krem atau apa tuh? Baru Ya, ini Pak Dokter, baru saya belum jelas hmm, karena oke, ya baik. Zoom-nya baru buka sekarang. Terima kasih Pak Iya, Dokter. sama-sama. Yang pertama adalah ilmu hukum. Ilmu hukum ini di bawahnya Ban PT. Betul ya, karena belum ada LAM yang menaungi ilmu hukum. Ketika di bawahnya Ban PT, maka instrumennya akan mengacu kepada instrumen dari Ban PT, yang mana itu ada 4 kriteria yang krem tadi ya. Jadi ada budaya mutu, ada relevansi. Relevansi ada 3, pendidikan, penelitian, pengabdian. Kemudian ada akuntabilitas dan diferensiasi misi. Ini untuk yang ilmu hukum, untuk apa masa berlaku tadi, karena ini prodi baru, maka 2 tahun sejak mendapatkan. Saya belum mendapatkan informasi dari Pak Robi ini, apakah ilmu hukum itu statusnya saat ini terakreditasi sementara, apa terakreditasi baik, karena masing-masing itu punya aturan yang berbeda. Kalau terakreditasi sementara, masa berlakunya 5 tahun, jadi masih nanti dulu tidak apa-apa. Tapi sebaiknya Terakreditasi mulai sementara Pak dipikirkan. Dokter Hari. Oke, Cuman baik. Terakreditasi kemarin saya sementara udah itu masa dipanggil berlakunya oleh 5 tahun, Pak. L2 Dikti suruh akreditasi tahun 2026. Oke, oke. Baik. Sebenarnya dari status hukumnya sendiri terakreditasi sementara berlakunya 5 tahun, ya. Nah, tapi jangan mengambil 5 tahun itulah. Kenapa? Nggak enak mahasiswa kok satu akreditasinya apa prodinya terakreditasi sementara, Terus sementara. kayaknya kok nggak enak ya. Sehingga memang mungkin LDK memberikan rekomendasi juga untuk segera mengurus ilmu hukum ini pada saat 2 tahun setelah selesai eh, beroperasi, masih 2 tahun. Tapi setelah tadi legalnya adalah 5, ya. Dirujuk adalah dengan dari krem tadi, ya, budaya culture ya ininya apa namanya politik culture, kemudian ada relevansi, kemudian ada akuntabilitas dan diferensiasi misi. Itu yang di Ban PT, Pak. Nah, kemudian yang di dalam teknik, ini kan ada 2 ini, teknik mesin dan teknik elektro. Asumsi saya, teknik mesin dan teknik elektro ini, mungkin masih, saya belum sekaligus nanya Pak, ini salah daripada berasumsi, ini masih sampai kapan kalau boleh tahu, masa akreditasinya? Sampai yang mesin itu Juli 2026, lalu elektro itu Agustus. Bedanya 1 bulan Pak Dokter. Oke, artinya dua-duanya ini kebetulan sama Pak TS-nya yang kemarin berarti 2024-2025 yang kemarin. Artinya disusun sekarang, disusun nanti TS-nya sama ya. Nggak ada bedanya ya, karena TS itu adalah 1 tahun penuh ketika kita mengajukan akreditasi. Dan kalau dilihat ngajukan kapanpun ya TS kemarin nggak mungkin ngajukannya itu TS-nya yang sekarang nggak mungkin karena itu belum selesai gitu. Kemudian yang teknik mesin dan teknik elektro, mungkin Pak Rubianto, ini kriterianya secara umum filosofisnya akan mengambil dari krem, tetapi lam-lam ini membuat atau menentukan, diberi kelulusan untuk menentukan kriteria masing-masing. Bisa menambah, bisa memperkaya, Pak. Sehingga di teknik itu ada 7 kriteria. 7 kriteria ini berbeda dengan yang ada di krem secara secara apa namanya secara ini ya beda Pak. Pan PT saja yang uh, ditelan ya apa namanya diinikan krem tadi ya. Tapi yang lam teknik itu ada 7 apa namanya 7 kriteria. Ya Kriteria. ada visi misi, kemudian ada kurikulum, ada nanti ada sarpras, ada mahasiswa dan luaran, ada SDM, dan sebenarnya sampai terakhir itu penjaminan gitu ya. Nah, nanti harus dilihat instrumennya, Pak. Nah, ini tetap yang lahirnya
apa namanya di LAM teknik ini akan lahir bisa satu track sepertinya melahirkan dua yang dengan instrumen yang lama. Dugaan saya Bapak ini juga menggunakan instrumen yang lama yang kemarin. Cuman diperhatikan juga nih Pak, ini kan ada batch yang diatur gitu, tidak bisa kita mensubmit sembarangan. Jadi batch yang pertama atau kloter yang pertama itu di bulan Januari, gitu ya. Kemudian di bulan Mei, kemudian bulan September. Saya. Nah, ketika ada batch seperti itu, mohon maaf, yang Juli dan Elektro ini, BR Juli dan Agustus ini kita harus memilih dia harus disubmit di bulan apa. Jadi tidak boleh asal submitnya, tapi dia harus punya target. Dia apakah disubmit di batch yang pertama Januari besok atau mundur ke batch yang berikutnya, gitu ya. Ini mungkin yang terkait dengan kemudian yang sistem informasi ini juga baru 2 tahun berdiri, jadi ini dari LAM Infocom. LAM Infocom juga instrumennya juga instrumen kualitatif ya yang ada. Ini apa standarnya juga berbeda dari yang KRAM tadi. Yang KRAM tadi yang betul-betul berlaku untuk ban PT. Sementara LAM-LAM yang lain itu memperkaya sesuai dengan keunikan dari program-program studi yang dinaunginya. Gitu Pak, mudah-mudahan menjawab. Ya, terima kasih Pak Hari. Mudah-mudahan ini kalau em, Ya, ini sama-sama. Pak Hari Di- apa Gimana? kalaupun boleh minta ininya instrumennya bisa nggak di ini Pak Hari? Baik, instrumen ini dengan mudah bisa di-download. Nah, ini Di LAM saya ajari Pak. masing-masing ya. Udah. Iya Jadi ya siap. apapun apapun instrumennya, itu bisa di-download di tempat masing-masing gitu ya. Nah, jadi yang pertama, mohon maaf ini. Nah, tapi sebaiknya ngambilnya dari ini ya Pak ya, ngambil dari webnya langsung, jangan dari kata-katanya siapa gitu nggih. Siap, Bro. Kenapa Siap ya. demikian? Ya karena instrumen itu dinamis ya, dinamis itu kadang Dinamis ya. berubah gitu ya. Harus terus Saya beri update contoh terakhir. untuk yang lam, lam teknik ya. Nah, lam teknik Bapak Ibu bisa ngambil ya masuk ke lam teknik saja. Misalkan yang lam teknik. Lam teknik tinggal mengambil di berandanya lam teknik itu ada instrumen akreditasi. Ini teman-teman yang dari penjamu. Nah, ini ada akreditasi, ini ada instrumen akreditasi ya. Instrumen akreditasi, kemudian bisa dilihat. Nah ini Bapak Ibu bisa apa namanya memilih di bidangnya apa. Ini ada vokasi, ini yang reguler, tentu yang biasanya yang ada yang sini ya. Nah, tinggal mengambil apa programnya. Tadi kan sarjana ya. Nah, matriksnya itu ini, panduan nyusunnya LKLID ini, LKPS ini, gitu ya. Ini adalah matriks penilaiannya, ambil yang ini. Tinggal mendownload saja, Pak. Gitu. Iya iya. Iya, terima kasih Pak. Ya. Ya, sama-sama. Tadi pesan saya yang itu sih, jangan jangan dari teman ini hasilnya, mohon Iya tidak iya. seperti itu, tapi langsung mengunduh Udah langsung udah dari ya. webnya. Iya. Karena di sana, karena dinamis tadi yang saya sampaikan. Betul betul. Untuk ban PT, nah ban PT saya sampaikan ini agak berbeda di ban PT. Jadi biasanya ban PT itu seperti ini. Ini saya sampaikan juga ya, ban PT. Biasanya teman-teman itu pada nyari di mana ya? Unduh instrumen biasanya begini. Dan ini tidak ketemu di mana ya unduh instrumen. Jadi ada di peraturan sini Pak, peraturan, kemudian masuk ke peraturan ban PT, kemudian di tahun 2025 ini, 2025 ini bisa dilihat ini yang nomor 14 sama nomor 13. Yang nomor 14 ini untuk syarat perlu unggulnya, yang nomor 13 ini terkait dengan instrumennya ya. Instrumennya silahkan diunduh lampirannya ini. Lampirannya mungkin ada 30-an mungkin Pak ini. Tinggal memilih saya sarjana pengen terakreditasi unggul. Ada juga sarjana pengen status terakreditasi. Ada yang seperti tadi sesuai dengan pilihan yang ada ya. Ini ada di sini. Jadi tidak ini sering teman-teman banyak yang sering salah gitu. Sering salahnya itu sering mencari di apa namanya unduh instrumen ini terus kok nggak ketemu-ketemu ini instrumennya di mana gitu. Tapi adanya di
peraturan Ban PT sini ya di Perban nomor 13 dan 14 untuk prodi ya kita bicara ya 14 tadi kan kasusnya adalah hukum ilmu hukum gitu. Begitu kira-kira. Ya, terima kasih Pak atas Sama-sama Pak. Ada informasi. lagi kah yang ingin diklarifikasi? Izin boleh Pak bertanya Boleh, silakan Bu. dari Silakan. ya, dari Politeknik Digital Boas Indonesia Bogor. Dari Bogor, ini dari temannya Pak Afif nih. Iya, kita sudah bersahabat ya, Bu Sri ya. Iya Pak. Eh, dengan mau bertanya tentang ini Pak, menentukan pembuatan IKT itu sebenarnya tepatnya itu kalau disesuaikan dengan aturan yang sekarang nomor 39 itu, apakah ada perubahan apa tidak ya? Maksud saya menentukan IKT itu kapan, pada saat tepatnya itu ketika kapan gitu. Apakah pada saat saya setelah melakukan audited, setelah melakukan Monef atau Monef dan AMI, atau bagaimana Pak? Saya minta mohon pencerahannya Pak. Baik. Yang Ya. pertama dulu kita samakan persepsi yang dimaksud dengan IKU oleh Bu Sri ini yang mana nih? Kan IKU-nya ada PT untuk perguruan tingginya. Karena kan ada beberapa prodi nih, berarti saya kan harus mencakup seluruh prodi kan, yang harus saya buat IKU itu apa aja yang harus dari perubahan-perubahan yang saya dapatkan dari Monef dan AMI itu gitu. Oke, kembali saya ini kan IKU ini berbeda dengan yang ada di IKU kementerian kah atau sama? Yang dimaksud dengan IKU ini? Yang dimaksud IKU apa namanya? Mohon maaf, Ibu dari komputer ya ininya ya. Sebagian besar dari LAM apa Bu? Kalau boleh tahu? Ada LAM Infocom, ada LAM Memba, Ya, ya, terus LAM Teknik ada, ya, Ban PT, saya oke. PT. Ya, baik. Terus LAM Memba tuh prodi manajemen ya. Kalau Ya, itu ada multimedia, ada oke. teknik otomotif sama Baik. robot. Ya. Ya, baik. Penentuan IKU ya, boleh nanti saya ini kan singgung di materi setelah ini ya Bu ya. Oh iya baik. Ya, IKU. Tapi pada prinsipnya begini, IKU itu akan muncul pada saat Bu Sri ketika menetapkan Renstra. Dalam Renstra itu akan ada indikator-indikator. Kemudian ada dua sumbernya. Yang satu itu Renstra, yang satu adalah standar. Standar mutu yang ditetapkan ya. Standar mutu yang ditetapkan. Kemudian kita bisa mengklaim itu sebagai IKU ketika itu tidak diukur oleh LAM yang terkait gitu ya. Misalkan LAM ini kalau SDM kok nggak mengukur tentang persentase apa dosen yang apa ya, yang misalkan H indeks dosen misalkan H indeks dosen atau dosen yang memiliki publikasi di Scopus misalkan ya, misalkan itu menjadi apa namanya menjadi indikator di dalam rensranya di tempatnya Bu Sri atau di dalam standarnya Bu Sri, tetapi tidak termuat di dalam apa yang diminta di dalam LAM, misalkan LAM Infocom maupun LAM teknik itu enggak ada. Nah, itu bisa saja kita mengklaim itu sebagai indikator kinerja apa namanya tambahan yang ada di tempat kita gitu ya, di ini kan. Ibu Sri dalam posisi di mana levelnya ini, di fakultas atau di universitas? Masih mute Bu, mohon maaf. Di SPMI-nya Pak, saya pegang. Oh oke. Di penjaminan mutunya. Ya baik. Ya. Untuk ini ya, kan memang saya agak kemarin tuh misalkan contoh aja ya, kemarin hasil audit itu ditemukan untuk apa namanya masalah mengukur kinerja atau KPI ya. Ya. Itu saya mau menerapkan itu, saya sebenarnya butuh masukan, butuh
ada pencerahan bagaimana cara membuat KPI gitu. Oke. Ini kayaknya sepertinya masuk ke materi berikutnya saja ini tentang tata Oh kelola. iya, Ya, ya siap. mudah-mudahan dapat insight ketika saya Ya, jelaskan itu tentang ya, saya tata ingin kelola. dapat sekali insight itu. Ya. Ya, Kita lanjutkan slide berikutnya dulu ya Pak Ari ya. baik. Ini Silakan. saya ini kan ya sekilas sedikit ya. Mungkin mudah-mudahan ini tentang tata kelola gitu, tata kelola perguruan tinggi. Ya. Gini, Bapak Ibu sekalian, kita kan mengelola perguruan tinggi, program studi itu pengen menuju ke akreditasi unggul. Tapi bagaimana tata kelola kita ya? Ini saya sekaligus mengingatkan Bapak Ibu logika berpikir ini, mudah-mudahan ini juga memberi insight ya. Kalau kita lihat di level institusi itu, Bapak Ibu bisa memetakan posisi kita saat ini, ya saat ini tuh posisi kita di sini misalkan, yang kemudian kita itu pengen kemana sih ini? Ini adalah merupakan kondisi yang dicita-citakan gitu ya. Kondisi yang cita-citakan seperti apa. Kemudian untuk menuju ke sini itu kita punya jalur apa saja. Ini aktivitas institusi itu punya apa saja jalur ke sini untuk menuju ke 2045 sesuai kondisi yang dicita-citakan itu apa saja jalannya. Terus kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana kita tahu bahwa kita itu sudah sampai di apa ya yang dicita-citakan? Bagaimana kok kita bisa tahu? Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana kita tahu bahwa kita itu sedang menuju ke sana? Kok nggak menuju ke yang lain gitu? Bagaimana cara kita ke sana itu efektif atau tidak? Nah, ketika kita memahami proses bisnis atau masalah yang seperti ini, kalau itu kita terjemahkan maka akan menjadi seperti ini, Bapak Ibu. Ya, kondisi saat ini yang mimpi tadi itu sebenarnya bahasa lainnya visi, cita-cita kita kemana. Nah, kemudian jalan menuju ke sana, aktivitasnya apa itulah misi. Misi kita itu ya karena pendidikan mostly di Dharma gitu ya. Yang hijau itu jalur pendidikan, jalur penelitian, jalur PKM, gitulah kira-kira misinya ya. Kemudian di visi ini kita kan harus tahu tuh visi ini kita sudah sampai atau belum. Maka ketika kita menuju cita-cita itu kita harus menetapkan apa tujuan dari sampainya itu apa ya, destinasinya apa, kemudian ciri-cirinya apa bahwa kita sudah sampai di destinasi, maka ada targetnya, ada sasarannya gitu ya. Setelah ini terdefine dengan baik, berarti visi ini sudah menjadi semakin jelas, maka kita bicara tentang bagaimana rencana untuk menubah dari posisi saat ini menuju ke depan ya. Maka ada namanya plan rencana pengembangan jangka panjang, plan rencana pengembangan jangka menengah namanya Renstra, plan rencana pengembangan jangka pendek namanya Renov gitu ya. Renov ini merupakan kumpulan nanti dari strategi-strategi yang ada untuk mencapai indikator apakah kita itu berhasil atau tidak. Ini kurang lebih logika berpikir tentang PMTS ya. Nah, kemudian ketika kita di institusi memahami itu, Bapak Ibu bayangkan apa? Seandainya ini ya, kita itu punya visi, tapi itu kita nggak pernah melakukan apapun, aksinya ya wis sembarangan gitu aja. Apa yang terjadi pada tahun 2045 kita hanya kaget saja. Loh, teman kita kok sudah sampai di sana ya? Kita kok masih di sini? Ya kenapa? Ya kita punya mimpi, tapi mimpi itu tidak terjemahkan ke dalam aksi gitu ya. Nah, kemudian nah, kenapa kok tidak terjemahkan ke dalam aksi? Biasanya alasannya ini. Kalau visi kan namanya mimpi itu kan gratis ya. Kita boleh mimpi semuluk-muluknya gitu ya. Tapi ketika kita bicara aksi, aksi itu adalah renov itu, yang rencana operasional yang implementasi tadi itu tidak lagi gratis karena di situ sudah ada butuh biaya berapa, waktunya, tenaga, apa sumber dayanya itu harus dialokasikan bagaimana. Nah, ketika melihat ada apa namanya pembiayaan terus akhirnya mundur lah udah kita mimpi sajalah sampai kapanpun akan jadi pemimpi. Nah kemudian kondisi yang lain adalah kita itu banyak aksi banyak tindakan pembelajaran itu banyak aktivitas penelitian kemana-mana ini tetapi tanpa visi tanpa arah tujuan kita itu mau kemana gitu. Maka yang terjadi adalah prodi, fakultas, ataupun unit itu kelihatan banyak sekali aktivitas, tapi nggak jelas. Pada saat diakreditasi, kok ya kurang terus ya. Pada saat diakreditasi kok nggak memenuhi. Pada saat ada ini, kok ini masih jauh. Ini kita sebenarnya kok stres ini apa? Penuh tekanan kita ini, banyak melakukan tindakan, tapi kok tidak ada yang kelihatan gitu ya. Dan ini menjadi tempat
menjadi apa ya, kebingungan pertama itu yang menyebabkan kita itu frustasi gitu. Nah, yang bagus adalah kita punya visi. Nah, ini provoknya adalah punya visi tapi nggak ada rencana, itu ya mimpi saja. Tapi punya rencana tapi nggak ada visinya, itu ya mimpi buruk. Sama-sama mimpi tapi ini mimpi buruk, lebih lebih parah lagi gitu ya. Nah, harapannya Bapak Ibu kita punya visi, kemudian kita punya rencana, ya. Kemudian kita akan bisa menjadi institusi yang berubah, ya. Nah, bagaimana manifestasinya? Manifestasinya seperti ini, Bu. Tadi sudah saya ceritakan, kondisi di 2045 atau mimpi yang kita cita-citakan itu, kita harus tahu milestone-nya, tahapannya untuk menuju ke sana itu bagaimana. Kita bagi itu menjadi milestone-milestone, dan setiap milestone ada target yang terukur, gitu ya. Milestone ini kemudian dilakukan namanya PDCA, Plan, Do, Check, Act, ya. Nah, ini contohnya, ya. Contohnya adalah ketika kita bicara mimpi yang ada di sini, visi yang sudah kita tetapkan tadi, maka dalam rencana induk pengembangan dalam dalam 20 tahun atau 15 tahun itu kita harus memiliki milestone, arahnya kita mau kemana fasenya. Contohnya, kita itu punya visi unggul di sini, tapi unggul itu pada fase pertama itu keunggulan itu ditunjukkan apa? Misalkan terkait dengan SDM yang unggul. Ya, unggul apa? Unggul tata kelola. Unggul apa? Unggul riset dan ini. Unggul apa? Unggul perekognisi dari internasional dan seterusnya. Jadi ada pentahapan untuk menuju keunggulan yang dicita-citakan. Sehingga semuanya tidak abstrak gitu. Kemudian RIP di dalam milestone yang pertama ini, milestone-nya bisa 4 tahunan, bisa 5 tahun. Dalam milestone ini, kemudian dalam Renstra didetail menjadi sebuah dokumen, di mana Renstra ini menjabarkan bagaimana strategi untuk mencapai fase ini, milestone ini. Yang nanti juga ditunjukkan dengan indikator-indikator yang terukur setiap tahunnya. Makanya kalau dalam Renstra, itu di bagian akhir akan muncul indikator dan targetnya, ya. Indikator dan targetnya seperti apa? Nah, misalkan sekarang milestone-nya di 2021 misalkan. Milestone ini kemudian dijabarkan ke dalam program yang tereksekusi secara operasional, namanya Renov. Maka akan ada Renov 2021, Renov ini, Renov ini, Renov ini, Renov ini. Hasil dari Renov ini adalah indikator-indikator yang sudah disusun di sini itu tercapai atau tidak, itu harus dicek kembali. Sehingga kita bisa melihat apakah strategi operasional, program yang kita jalankan, itu telah mampu memenuhi atau tidak. Kalau belum memenuhi, berarti program Renov ke depan apa, sehingga milestone yang kedua ini bisa dicapai. Jadi inilah logik berpikir bagaimana yang tadi dari mimpi menjadi aksi, ya. Kemudian sasaran, ya, sasaran strategisnya, ya, sasaran ini merefleksikan visi, misi, dan tujuan. Sasaran perlu indikator kinerja yang jelas dan terukur. Tadi sudah saya sampaikan, Bapak Ibu, indikator itu apa sebenarnya? KPI, ya, KPI sama dengan indikator. Terus kalau ada indikator kinerja utama, yaitu sama dengan KPI, karena KPI itu key performance indicator, indikator kinerja utama. Jadi jadinya akan semakin membingungkan. Jadi semua indikator yang ada itu kita bisa petakan, kita bisa tetapkan dulu, kemudian kita petakan ini itu indikator utama, apakah ini indikator tambahan, ya. Dan ini disusun ketika kapan? Ketika menyusun Renstra salah satunya, ya. Kemudian semakin pendek durasi perencanaan, maka indikator kinerja semakin terukur, ada angka yang menjadi ukurannya, ya. Mungkin ada paradigma 9 kriteria dan seterusnya, ini bisa menjadikan benchmarking, ya. Ini sinkronisasi mulai dari visi, misi, tujuan, dan kemudian bisa disusun dalam indikator kinerja. Nah, begini, kita sering sekali kebingungan ketika kita menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja itu kita bisa lihat levelnya. Kita mau main di mana ini? Ada yang main di input, main di proses, main di output, main di outcome, main di impact. Misalkan ketika kita bicara lulusan, yang dimaksud dengan input itu apa? Misalkan ini, contohnya adalah keketatan seleksi mahasiswa. Monggo kalau mau main di sini, gitu ya. Atau mau dimain di proses. Proses itu apa? Rata-rata masa tempuh kurikulum, masa studinya berapa, rata-rata persentase kelulusan tepat waktu. Silahkan ini jenis. Atau main di output, IPK lulusan berapa, persentase mahasiswa lulusan yang memiliki sertifikasi gitu ya.
atau main di outcome. Outcome itu jumlah lulusan yang berwirausaha, jumlah lulusan yang bekerja di level X, Y, Z, atau di level impact. Impact itu attractiveness PT, jumlah pejabat negara pejabat di kota ini yang lulusan kami, itu namanya sudah main di impact. Kita itu mau main di mana? Kalau perguruan tinggi semakin bagus, semakin ini, maka mainnya akan semakin ke atas, semakin ke proses. Kalau input ya mohon untuk tidak menggunakan persentase ketersediaan kurikulum. Nah, itu terlalu main di input banget gitu ya. Nah, terlalu main di input dan rasanya tidak nendang indikator ya. Nah, kemudian akan muncul seperti ini hubungannya, dan ini rata-rata dalam dokumen Renstra kurang lebih seperti ini gitu ya. Ya, jadi ada sasaran, strateginya, indikatornya, baseline-nya. Nah, yang sering salah itu adalah begini. Ini ada baseline, kemudian ini supaya ini naik gimana? Oh, tak tambah 0,1, tak tambah berapa, tambah berapa, tambah. Jadi ada increment penambahan. Nah, ini yang penentuan target yang tidak tepat. Yang tepat harusnya adalah, misalkan ini baseline-nya tahun 2016 ya, 16 akhir. Ini kita mau metakan 5 tahun ke depan 2021. 2021 itu kompetitor kita itu sampai di mana terkait dengan rata-rata IPK. Oh, mereka itu sudah sampai di 3,5. Nah, kita mau di mana? Oh, enggak, kita mau kejar. Kita tetap di 3,5. Saat ini berapa? Saat ini 3. Nah, baru kemudian ini increment-nya targetnya berapa sehingga terakhir itu 3,5. Jadi proses menetapkan target di dalam setiap tahun itu basisnya dari namanya benchmarking ya. Melihat tolak ukur dari kompetitor kita ada di mana. Bukan hanya sekedar tambah 1, tambah 2 increment gitu ya. Itu berarti kita terlalu pede untuk melihat di internal. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita juga mengenal di dalam visi-visi tadi, kita mengenal istilah ada visi kelembagaan, ada visi keilmuan ya. Mungkin ini saya ingatkan kembali, di visi kelembagaan itu artinya adalah oleh stakeholder terkait dengan institusi ke depan ya. Sementara visi keilmuan itu adalah keilmuan apa yang pengen dikembangkan di prodi ini. Nah, ini juga menjadi hal yang menarik. Kenapa? Contohnya Indofood. Mohon maaf saya tidak ada endorse dari Indofood-nya. Apa namanya? Visinya adalah Total Food Solution Company, perusahaan yang memberikan solusi tentang makanan ya. Kemudian dia membuka program studi namanya Indomie goreng. Ya, Indomie goreng itu bayangkan sebagai program studi. Nah, Indomie goreng ini akan berkompetisi dengan Indomie goreng yang lain. Ada mie sedap, ada pop mie. Nah, mereka ini sama-sama dalam wilayah Indomie goreng, tetapi visi keilmuannya berbeda. Yang satu itu punya keunggulan di apa, yang satu punya keunggulan di apa. Misalkan pop mie ya. Pop mie ini kan memiliki keunggulan yang sangat jelas diferensiasinya dengan yang dua ini, yaitu dia bisa tanpa ada alat mangkok untuk memasak, otomatis sangat instan gitu. Yang ini sudah instan tapi lebih instan lagi. Sehingga ini menjadi penting untuk dilihat kembali ya. Visi yang baik adalah visi yang jelas. Ini berulang-ulang saya sampaikan. Apa makna jelas? Jelas itu artinya ketika ada bunyi visi itu adalah unggul misalkan, maka unggul ini harus dijabarkan, harus jelas apa definisi operasional dari unggul ini. Dan ini akan mudah ketika Bapak Ibu punya namanya indikator. Indikator apa? Ya tadi di Renstra tadi, unggul ini ditunjukkan atas indikator 1, 2, 3, 9, 10, 13 menunjukkan keunggulan. Karena setiap perguruan tinggi atau setiap fakultas, setiap prodi pasti akan menyampaikan bahwa kami unggul. Tapi definisi unggul kan beda-beda gitu ya. Dan ini menjadi hal yang harus kita sadari bersama. Nah, visi dari UPPS berupa visi kelembagaan tadi turunnya menjadi misi, menjadi tujuan, dan menjadi strategi yang diturunkan ke dalam rencana pengembangan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Sementara visi keilmuan prodi itu akan turun ke dalam profil lulusan CPL dan CPMK atau mata kuliah. Sehingga ini jalur dari visi keilmuan dan kelembagaan itu bisa menjadi pengayaan tersendiri. Ya. Bagaimana kita melakukan benchmarking? Kenapa? Tadi benchmarking rata-rata dibutuhkan ketika kita menetapkan indikator, kemudian menetapkan targetnya. Ya.
Ini mungkin tidak usah terlalu detail. Nah, ini sudah terlalu detail ke masing-masing ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, saya coba ke nah kemudian tadi sudah saya sampaikan di bagian kita di sini kita sudah memahami tata kelola itu ada visi misi, ada RPJP, ada indikator ya, indikator. Kemudian di dalam pengelolaan perguruan tinggi sendiri itu dari pedoman undang-undangan dari eksternal terturunkan ke dalam ADART di statuta ini, kemudian turun kebijakan dan standar. Ini juga sama, di sini akan ada muncul indikator-indikator. Sementara manual, SOP, pedoman, panduan itu adalah langkah-langkah prosedur bagaimana kita mencapai indikator-indikator yang sudah ditetapkan. Dan ini saya pikir menjadi kata kunci juga bahwa indikator itu bisa lahir dari standar, indikator bisa lahir dari Renstra. Nah, mana yang akan menjadi IKU, mana yang akan menjadi IKT? Tentu sebelum menetapkan itu, lebih baik kita itu belajar belanja, indikator itu apa saja sih sebenarnya. Kalau saya ke instrumen akreditasi, misalkan itu indikatornya apa sih? Kalau saya ke IKU-nya Kemendikti-Saintek, indikatornya apa sih? Nah, dari situ kita bisa ramu apa indikator yang ada di dalam perguruan tinggi kita ya. Kemudian kita bisa tetapkan mana yang menjadi indikator kinerja utama IKU menurut kita, mana yang menjadi indikator kinerja tambahan yang kita monitor setiap saat ya. Nah, kemudian ini menjadi paradigma baru dalam pengelolaan perguruan tinggi ketika kita bicara standar yang berbeda gitu. Tentu Bapak Ibu tadi sudah bisa kebayang ya, ada UPPS atau Fakultas 1 itu di bawahnya LAM 1, PPS 2 di bawahnya LAM 2, PPS 3 bawahnya LAM 3, PPS 4 ada LAM 4. Ini kan kita sangat membingungkan ini gimana ini gitu ya. Sementara di perguruan tinggi ada yang dirujuk yaitu SNDikti, kemudian ada instrumen akreditasi PT, kemudian ada IKU Kemendikti-Saintek dan seterusnya yang menjadi rujukan terkait dengan standar-standar yang di PT. Bagaimana ini kita kelola, kita ramu sedemikian rupa sehingga standar yang ada di perguruan tinggi ini menjadi operasional. Sekali menempuh dayung, itu kita nggak mengulang kembali, wah di akreditasi saya bingung, standarnya berbeda. Tidak terjadi seperti itu. Maka kembali mungkin tidak pernah disampaikan juga di GS 399 ini bahwa penting untuk kembali menyusun standar yang ada disesuaikan dengan Kemendikti-Saintek dan kebutuhan terkait dengan akreditasi. Dan itu menjadi challenge saat ini yang mungkin belum ada solusi dan sering sekali diadakan, kita coba menawarkan adanya pelatihan bagaimana menyusun standar. Salah satu argumentasinya adalah seperti ini, karena memang ada kesulitan. Ya, jadi ada standar namanya standar level 1, ada standar namanya standar level 2. Dan ini nanti bisa disusun sehingga ketika menyusun standar, otomatis ketika akreditasi juga tidak akan mengalami kebingungan karena telah tersinkronkan bukan hanya Permendikti-Saintek tetapi juga dengan berbagai instrumen akreditasi. Ya. Ini kemudian saya tidak akan detail ke ini ya. Kemudian tadi yang sering saya rencana pengembangan jangka panjang ini kalau diinginkan ini strukturnya kalau ingin nyusun RIP kurang lebih seperti ini gitu ya. Ini bisa dijadikan ini. Yang ingin saya tekankan tadi yang ada tambahan gitu ya. Yaitu ini tadi sudah ini contoh kalau Renstra bagaimana Renstra itu disusun dengan cara dengan struktur yang sama. Nah, ini tadi indikator. Nah, sumber indikator tadi yang Bu Sri tadi sampaikan. Bagaimana kita mencari indikator ini ya? Indikator itu banyak sekali sumbernya. Dari visi internal perguruan tinggi bisa dari IKU, IAPT maupun IAPS, dari instrumen akreditasi. Ada yang dulu namanya 8 IKU Kemendikbud, sekarang ada namanya 11 IKU Kemendikti-Saintek. Ada. Kemudian tadi indikator pemantauan ini kalau dirasa masih diperlukan gitu. Ada instrumen akreditasi internasional, ada instrumen perankingan, Webometrics, QS dan seterusnya. Ini itu adalah sumber-sumber belanja kita ketika kita menyusun indikator-indikator. Misalkan ya, yang dimaksud dengan indikator lulusan PT yang berkualitas itu indikatornya lebih enak apa ya? Ini kan kita harus mengumpulkan nih berbagai indikator ini. Indikator dari sumbernya dari ini apa ya? Ini apa? Untuk kemudian indikator itu kita masukkan dan kita tetapkan
targetnya nilainya berapa, dan ini melalui konsep yang tadi kita sebut sebagai benchmarking, ya. Dan kita mau bermain di mana indikator itu, ya. Nah, catatan Bapak Ibu yang sering salah juga, indikator itu harus mudah diukur, jangan menggunakan kata-kata yang abstrak. Indikator yang mudah diukur cirinya apa? Ya, katanya diawali dengan jumlah. Kata awalannya indikator dimulai dari rasio, persentase, indeks, rata-rata, dan seterusnya. Ya, ini adalah indikator-indikator yang mudah diukur. Jangan menggunakan awalan kata yang di luar ini untuk yang indikator kuantitatif. Kalau yang kualitatif bagaimana? Misalkan dimulai dari tersedianya bukti sahih, gitu ya, terimplementasinya, misalkan seperti itu, ya. Jadi jangan menggunakan indikator itu kata-kata yang memang sulit, ya. Kembali sampaikan penetapan target dengan benchmarking, bukan asal naik setiap tahun. Perhatikan nilai baseline, setiap indikator, ini kata kuncinya juga, harus jelas siapa yang bertanggung jawab. Harus jelas siapa yang bertanggung jawab. Misalkan dalam indikator Rensrai itu ada terkait dengan persentase program studi yang terakreditasi baik sekali minimal, atau sekarang namanya unggul. Ini tuh harus jelas siapa yang bertanggung jawab. Karena kalau tidak ada, ya mohon maaf, pasti nggak tercapai, nggak ada yang ini kan. Itu yang sering kelupaan, makanya di dalam indikator itu harus jelas siapa pelaksana. Kemudian kata kunci dalam visi itu harus tercermin dalam indikator. Misalkan visinya itu adalah visi sebagai kampus yang berwirausaha atau entrepreneurship, itu masuk di dalam visi itu. Terus indikatornya apa? Itu harus terukur. Indikatornya di mana dan targetnya berapa? Ini harus ada. Jumlah lulusan yang apa namanya, yang bekerja berwirausaha atau apa, monggo itu harus ditetapkan. Jangan sampai visi itu tuh hanya mengambang tanpa ada alat yang bisa dipakai untuk mengukurnya. Ini tadi sudah saya berikan contoh, ya. Kemudian disinkronkan. Ini mungkin tidak perlu, detail saja. Nah, ini yang detailnya, rasional. Ini adalah renopnya. Ini sering sekali menjadi apa namanya, proker. Bapak Ibu sering membuat proker, tapi prokernya itu bisa jadi berbeda dengan apa yang tadi saya sampaikan, ya. Proker ini adalah tindakan real dari perguruan tinggi dalam mewujudkan rencana-rencana dengan target tadi, ya. Setannya itu di detailnya, ya. Itu kenapa visi gratis renov tidak, ya. Implementasi program pengembangan perlu pengalokasian sumber daya. Nah, biasanya pemborosan banyak terjadi pada saat tindakan operasional ini. Ini yang sering sekali pemborosan. Banyak perguruan tinggi buang uang di sini terlalu banyak, ya. Nah, bagaimana kita melakukannya? Renov ini strukturnya kurang lebih seperti ini, ya. Saya tidak akan memberikan detail, saya akan berikan contoh mekanisme perencanaan. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, contoh ini saya berikan contoh ilustrasi. Ketika kita menyusun renov, maka kita jangan lupa detail terkait dengan renstra kita apa. Ini punya target apa? Targetnya sudah ada ini. Apa namanya, persentase ini ada, apa namanya, ada indikator-indikator, ada targetnya. Kemudian kita melakukan evaluasi diri, itu kita posisinya di mana sih posisinya? Posisi kita itu ada di mana untuk mencapai target ini? Kemudian menetapkan targetnya, berarti tahun depan harus berapa. Kemudian kita melakukan evaluasi diri, yaitu SWOT analysis, lemah di mana, kemudian strength dan misalkan ini strength dan threat, itu kita merumuskan strategi apa, SBOT-nya, baru kemudian kita mendesain aktivitasnya apa, dari desain aktivitas itu maka lahirlah yang namanya program kerja. Jadi program kerja ini harus bisa dipastikan bahwa program kerja ini ngelink dengan indikator yang sudah ditetapkan. Tidak boleh ada program kerja yang tidak ada KPI-nya. Program kerja ini mengambil KPI yang mana, itu harus jelas. Kemudian anggarannya juga harus bisa dipertanggungjawabkan. Ini contoh bahwa program kerja ini sudah tercentang warna hijau, artinya sudah direview kesesuaiannya terkait dengan TOR. Uangnya juga sudah direview, dia ada centang hijau, artinya uangnya sudah sesuai dengan TOR-nya, gitu ya. Sehingga nanti akan ada apa namanya proses review, ya. Ini dilakukan review tadi, ya mungkin kita bisa diskusi. Kemudian ini pengajuan pendanaannya, untuk kemudian nanti ada pelaporan kegiatan yang setiap kegiatan itu nanti sudah jelas alat ukurnya. Contoh,
ketika kita bicara tentang pelaksanaan audit mutu internal. Ketika audit mutu internal ini masuk kategori apa? Kategori workshop kah? Pelaksanaan apa? Dan masing-masing ini akan punya alat ukurnya, alat evaluasinya. Contoh, rapat koordinasi misalnya. Rapat koordinasi itu alat ukurnya ketersediaan undangan, ketersediaan tanda tangan, misalkan seperti itu. Maka kalau itu ada nanti ada scoringnya sehingga kita bisa menilai program studi atau fakultas atau unit itu telah mampu menyelesaikan ini atau tidak. Untuk beberapa program yang ada outputnya, maka harus diukur juga capaiannya. Contohnya adalah pendampingan akreditasi. Ketika ada pendampingan akreditasi, tercapai atau tidak? Berapa persen yang unggul? Sudah sesuai dengan KPI yang tadi atau belum? Sehingga nanti masing-masing juga diturunkan menjadi skor, sehingga setiap aktivitas, mulai dari tadi visi sampai dengan ini operasional itu semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Dengan demikian, maka akan mampu untuk meningkatkan secara real kapasitas dari lembaga ini. Ya, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan sharing ini ya. Mungkin silakan kalau ada hal yang ingin diklarifikasi dipersilahkan ya. Kelihatannya sahabat GS lagi termenung semua ini, Pak Ari. Memang kalau pengalaman kita itu kalau pas AL ya, asesmen lapangan itu, kalau asesor itu sudah menanyakan bagaimana tata kelola ya, itu kayaknya pandangannya sudah pada grogi semuanya. Ya, silakan Bapak dan Ibu, jika ada yang perlu dikonfirmasi, ini yang pertama ini Bu Triswanti. Silakan Bu Triswanti dari SBH. Dari mana Bu? Izin Bapak dari Stikes Bogor Sada. Oh ya ya, Ya, silakan. ya. Izin bertanya kepada Bapak Hari selaku narasumber hari ini. Materinya sangat menarik sekali, Bapak. Terkait dengan akreditasi tadi saya menyimak, tapi ada pertanyaan yang mengganjal. Satu, terkait dengan nilai. Dulu kan ada patokan nilainya ketika kita mau nilainya di 1, 2, atau 3, atau 4. Nah, sekarang kan tidak ada. Bagaimana kami bisa mengkira-kira bahwa, oh, nanti kami bisa mendapatkan akreditasi dengan nilai terakreditasi. Sementara kami belum bisa melihat karena di sana tidak ada berapa patokan nilainya. Karena kan kualitatifnya, Bapak. Itu satu. Atau mungkin nanti fleksibel, karena kan untuk yang Permen Saintek 39 Mensaintek informasi fleksibel. Apakah ya, yang Saintek 39 tahun 2025 itu terinformasi bahwa dasarnya memang dengan kebijakan permen tersebut, tetapi di sana ada kata fleksibel. Apakah nilai terakreditasi ini fleksibel artinya sesuai temuan asesor, atau kami nanti bisa punya guide pandangan kira-kira kami bisa mendapatkan terakreditasi tidak? Nah, itu satu. Kemudian terkait yang kedua, tata kelola. Di kami karena ada beberapa yang harus terefisiensi sehingga di tata kelola ini menjabat di beberapa unit gitu Bapak ya, ada 2, ada 3 unit. Terkait dengan akreditasi, apakah satu orang menjabat di beberapa unit ini nilainya adalah ideal atau bagaimana? Ketiga, terkait dengan IQPT, boleh tidak Bapak kami langsung menentukan ketika itu ranahnya IQPT, kami langsung mengacu pada Kemendikbud. Kemudian kalau yang prodi misalnya di kami salah satunya adalah program vokasi D3 Bidan, kami langsung ngambil IKU-nya itu berdasarkan instrumen akreditasi. Demikian Bapak 3 pertanyaan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti di kampus Bu Triswanti itu di bawah Lampt ke semua ya, Bu Triswanti ya? Ada gizi sama farmasi betul ya Pak ya, vokasi semua. Oh, ya baik. Yeah. Ya, berarti di bawah Lampt ke semua ya? Oke. Ya. Baik. Silakan Pak Jadi, Hari. Ya. yang pertama terkait dengan nilai patokan ini kita bicara lampetikes ya karena Bapak mungkin Bu Puspati sebagian besar
di Lampetikes ya. Ya. Di Lampetikes itu kan mengacu kepada pemenuhan terhadap kriteria kualitatif ya. Kualitatif itu bisa diunduh di Lampetikes ya, di bagian situ sudah ada. Saya yakin sudah mendownload, ada pedoman bagi asesor, ada pedoman bagi penyusun, itu ada Ya. ininya ya. Ada misalkan ketika kita bicara kriteria visi misi misalkan ya, nah itu akan ada muncul visi itu bagaimana perumusannya dan ada indikator pemenuhannya yang kolom sebelah kanan. Mungkin pernah mengakses ke sana belum? Sudah pernah ya? Oke, sudah pernah. Oke, pernah mengakses ke sana. Jadi akan muncul nanti memenuhi apakah memenuhi sebagian atau tidak memenuhi gitu ya. Dan ini memang ranahnya ranah kualitatif sekali sehingga betul-betul teman-teman ini mampu untuk memahami apa yang dimaksud gitu ya. Contoh beberapa yang sering kesalahan itu adalah ketika kita menjelaskan yang bagian keterlibatan dari pemangku kepentingan dalam penyusunan visi misi misalkan, ketika kita dulu itu yang 9 kriteria kita fokusnya itu adalah si A terlibat sebagai ini, si B tanpa kita melihat bahwa mereka kenapa kok dilibatkan. Nah, jadi kan kalau jenengan Pirsani, jenengan lihat di dalam indikator itu apa saja yang diinikan comply-nya apa saja. Jadi ini memang sangat kualitatif, tapi saya yakin memang perlu pembelajaran sih, tapi saya yakin Bapak Ibu bisa. Salah satu tipsnya, ini tips ya di luar ini. Bapak Ibu kan kadang-kadang susah yang menerjemahkan itu apa. Instrumen Lampetikes itu kan diturunkan dari WFME ya. WFME dari WHO instrumen itu sehingga 8 kriteria itu. Nah, beberapa terms itu mungkin agak susah kita ini kan. Contoh, ketika kita bicara pasien safety dan student safety, mungkin kita nggak terlalu aware pada saat ini ya. Tapi orang luar melihatnya adalah pasien safety itu prioritas, nggak bisa main-main, jangan sampai pembelajaran itu merusak atau menyebabkan pasien tempat pembelajaran itu malah menjadi tidak aman, malah meninggal gara-gara kita studi gitu. Nah, itu kita harus punya ininya punya pedoman betul-betul punya ini punya panduannya bagaimana dan punya implementasinya, komisinya seperti apa ketika terjadi sesuatu. Nah, jenengan itu bisa lihat di matriksnya dia, bukan matriks ya istilahnya penjelasan comply-nya seperti apa. Sering sekali saya ketika menikah seperti itu saya minta coba kalau kita bingung tanya kepada AI, teman-teman ChatGPT. Bukan tanya untuk mengisinya, tapi yang dimaksud dengan ini itu sebenarnya apa yang nikah. Sehingga itu akan membantu Bu Tris untuk menerjemahkan yang tadinya abstrak menjadi oh ini ya sebenarnya gitulah kira-kira. Dan itu membantu kita untuk mampu untuk memenuhi. Yang tidak ada ya harus kita adakan. Maksudnya segera kita tutup gap itu gitu ya. Itu kira-kira untuk terakreditasi itu nanti ada instrumen sendiri kalau ada beberapa hal di Lampetikes itu saya lupa. Mungkin kalau nggak salah 3-4-5 tahun ya. Ada unggul 3 tahun, unggul 4 tahun, unggul 5 tahun sehingga kita harus tahu mana yang tidak boleh dilanggar gitu ya. Mana yang harus tidak boleh tidak mau memenuhi. Sehingga itu kalau itu pedomannya itu dipegang ya insya Allah bisa lah itu dengan kualitatif. Memang ini tantangannya adalah tim pendamping, tim fasilitator harus mampu untuk menerjemahkan apa yang diinginkan ya. Kemudian yang kedua, penjabat di unit, beberapa unit ya, apakah itu ideal ya? Tentu nggak ideal ya. Tapi kadang-kadang gimana ya? Saya tidak tahu alasannya kenapa menjabat di berbagai tempat ya. Tapi situasi itu menjadi situasi yang mungkin kurang ideal gitu ya. Saya tidak tahu alasannya situasi detailnya ya. Tapi begini, salah satu hal untuk melihat apakah itu efektif atau tidak itu ya dilihat hasilnya. Ya. Apakah terlaksana dengan baik? Kemudian dievaluasi memang efektif, masih efektif kok, masih manageable gitu ya. Misalkan terkait dengan pendidikan misalkan, lulusan kami itu masih bisa bekerja kurang dari berapa? 6 bulan itu semua bekerja. Berarti kita itu masih confidence dengan dengan yang ada itu masih efektif. Ya gitu yang bisa merasakan kan Ibu sendiri ya di ini kan. Tapi kalau jabat rektor, kaprodi sekaligus itu ya itu mungkin jadi ini gimana sih? Mohon itu saya juga bisa berkomentar nanti detailnya. Mohon itu menjadi jadi konsideran
Pak Ibu, bahwa untuk melihat apakah ini baik atau tidak, salah satu indikasinya efektif atau tidak. Tugas-tugas itu berjalan dengan efektif. Efektif itu hasilnya. Efektif hasilnya sebagaimana, ya. Jangan-jangan ketika dibebani semakin banyak, ya efektif sementara, tetapi itu nanti ngencang akhirnya nggak bisa berkembang, bisa jadi, ya. Nggak bisa berkembang, nggak bisa loncatan, nggak ada, karena dia sudah sibuk dengan dirinya. Katanya kalau di level-level atas itu sebaiknya mengerjakan kegiatan rutin ya 40% saja, yang 60% itu harus memikirkan ke depan. Kalau itu ternyata kok habis loh 100% itu mengerjakan tugas-tugas rutin, ya sudah, itu mungkin efektif, tapi itu hanya berjalan 2 tahun, habis itu tersalib dengan yang lain, karena semakin apa, kalau roda itu semakin apa, semakin seret apa, lajunya itu semakin susah karena tersalib dengan yang lain. Gitu ya Bu, kira-kira saya nggak bisa menyatakan bahwa ini ideal atau tidak, tapi ya memang kondisinya kurang bagus. Tapi kembali kan situasi ya. Saya beri ilustrasi saja di beberapa tempat dulu saya menginikan ini, saya kan juga di beberapa tempat ya. Itu fokusnya pada saat itu adalah pengembangan sumber daya dosen, Bu. Jadi sumber daya dosen, jadi dosen yang ada itu disekolahkan semuanya. Jadi situasi yang tadi saya ceritakan menjabat mungkin di 2 tempat itu kondisi darurat. Darurat, tapi dalam rangka menahan diri menjadi hal yang berbeda. Dan itu betul. Pada saat ini sekarang sudah pada kembali, maka sudah menjadi normal kembali. Bukan itu menjadi kebiasaan sampai kapanpun ya, itu bukan. Tapi itu darurat, itu kejadian juga. Dan alhamdulillah itu ada efek bagusnya juga. IKUPT juga hanya Kemendikbud. IKUPT itu kan kita ada itu kan punya misi, punya visi internal gitu. Kalau saya dari Muhammadiyah, maka ada visi ke Muhammadiyah itu. Jadi bukan hanya Kemendikbud. Kemendikbud boleh diambil. Kemendikbud Saintek ya tadi ya. Itu boleh diambil, tapi kan cuma 11. Ada yang lain ya, ada yang lain-lain gitu ya. Tolong ini juga menjadi IKU-IKU di perguruan tinggi. IKU Prodi ini mengambil dari instrumen akreditasi, sayangnya LAMPTKS tidak ada. Itu kan ya. Maka gimana ini? Kembali ke yang tadi, sebenarnya kita itu mau kemana? Maka kita harus percaya diri dengan menetapkan indikator itu. Indikator dulu. Kita itu kalau mau unggul seperti ini, indikatornya tanpa bukan hanya melihat dari keinginan lembaga akreditasi. Ya, bisa Ibu jenengan itu melihat instrumen LAMPTKS yang lama itu kan juga bagus. Persentase OSC, persentase apa namanya lulus tepat waktu. Saya pikir itu indikator-indikator yang bagus, yang saya rasa kok bisa diadop. Ya, gitu kira-kira. Ya, cukup ya, Bu Triswanti ya. Ya, indikatornya kalau tidak turun berat badan berarti masih oke, Bu. Ya, ya, Pak Hari ada 2 pertanyaan nih, Pak Hari di kolom chat. Ya, Kalau yang saya itu ada yang WA ke saya, nanti saya share di chat Pak Hari. ini ada UPI, Bu UPI ya, Bu UPI Lutfi ya. Ya, Lembaga kami SK pembukaan prodi magister September kemarin. Sebaiknya dilakukan pengajuan akreditasi pertama kapan? Saat ini juga. terus juga. Saat ini juga, yaitu masuk melalui karena ini apa ini? Prodi magister HKI itu HKI apa? Hukum Keluarga Islam berarti Ini masih di ban PT masuk ya masuk kelihatannya ya. Kalau Ya, mau ke Ban PT, silakan masuk ke New Sabto. Sabto 2 itu sudah ada pengajuan prodi baru. Tinggal di situ ya. dicek dosanya penuh, langsung ajukan. Itu nanti tinggal menunggu berapa, ada antriannya, nanti akan keluar apa namanya, SK terakreditasinya. Gitu ya. Ya. Yang penting ini ya Pak Hari ya, dosennya sudah ada di PD Dikti. Nah, dosennya harus ada di Pendikti jumlah PD itu. Dikti dulu, sudah Karena itu diajukan dulu. New Sabto itu akan mengecek ke sana gitu ya. Ya. New Sabto, sama saya Sabto yang 2 ya, Sabto yang 2. Ya, Silakan 2.0. diakses di sana ya. Lalu ini Pak Afif, sebenarnya KPI habis akreditasi 16 Maret 2027. Kami benar-benar sesuai dengan negara ya, Lambik. mungkin Lamdi kalau ini jenengan masih lama ditetapkan saja TS-nya kapan. Kalau melihat ini TS-nya yang cocok 2025-2026 ini. Saya lihat ya. 2025-2026 saat ini tahun ini masih menjadi TS. Sehingga bisa di apa namanya? Bisa ditunggu saja instrumen Diajukan. yang baru ya. Saya berpikir tidak akan ada perbedaan jauh. Jadi tenang saja bahwa perubahannya akan ekstrim enggak ya. Jadi tunggu saja, saya pribadi merekomendasikan
ini manfaatkan dengan baik waktu 1 tahun ini untuk menutup gap. Menutup gap itu artinya apa kinerja saya yang belum ya, apa syarat unggul yang belum terpenuhi. Ini ditutup di TS ini gitu ya, yaitu 2005-2026. Setelah itu disiapkan untuk ini 2027 ya. Gitu kira-kira. Ini paling bentar lagi juga akan keluar ininya instrumennya. Jadi memang menurut saya lebih bijak kalau kita menggunakan TS yang saat ini masih berjalan sambil melihat gap analisis yang dibutuhkan apa, kemudian tahun ini yang bisa dikejar apa, prestasi internasional kah, apa yang ini kan silakan ini kejar ya. Gitu kira-kira Pak Afif. Baik. Terima kasih Pak Ari. Mungkin sudah jam 5 ternyata Pak Ari. Iya, Pak Ari sebentar lagi maghrib nih di sana. Siap. Bapak Ibu Mungkin ada close statement Pak Ari. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kebersamaannya di sore hari ini ya, terkait dengan akreditasi, karena ini memang perubahan peraturan cepat, ya kita selalu update. Alhamdulillah ini ada grup atau ada WhatsApp grup WAG yang menjembatani itu. Saya pikir itu bisa dipakai untuk bertanya, untuk sharing, ada ini silahkan itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Kemudian yang kedua, apapun yang terjadi, pengelolaan tata kelola itu apapun akreditasinya itu akan kurang lebih sama ya. Jadi kita bisa mengambil tata kelola yang generik yang kita yakini kemudian kita implementasikan dengan baik sehingga kita itu diakreditasi apapun insya Allah akan aman gitu ya. Itu sekali lagi terima kasih atas persamaan. Terima kasih Pak Arif atasnya. Mohon maaf kalau ada kurang berkenan Bapak Ibu. Saya akhiri dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari dan juga teman-teman semuanya. Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Sambil foto session ya, rukun yang terakhir foto session. Mohon berkenan untuk on cam ya. Ya. Wah, ini Bu Didi lagi on the way pulang nih. Kantornya dekat dari rumahnya. Ya. Kaila dan Iswa tolong diambil fotonya ya. Take picture ya. Selamat menikmati akhir pekan Bapak dan Ibu semuanya. Yang slide 2. Slide 2, 1, 2, 3. Ya. Ya. Sekali lagi Pak. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Ya. Terima kasih Pak Baik. Afif. Nuhun. Sama-sama ya. Kita Bapak tutup dengan sekalian. baca alhamdulillah alamin. Mas Alhamdulillah. Rijal, apa kabar semuanya? Terima kasih Pak. Baik Pak. Sama-sama alhamdulillah. Izin Jumpa Assalamualaikum. bulan depan insya Allah ya. Perpisahan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.